Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ikhwani fiddin wasadakumullah. Kita mungkin pernah mendengar istilah salafi ya. Ada orang yang mengatakan saya ini salafi. Si fulan itu salafi. Sebenarnya salafi itu apa sih gitu ya? Salafi itu sebuah kata ya, yang dinisbatkan atau disandarkan dari kalimat salaf ya. Salaf itu artinya al-mutaqaddimun, orang-orang terdahulu. Maksudnya orang terdahulu itu apa? Yaitu orang terdahulu dalam agama kita. Maksudnya Nabi dan para sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum. Ya, Imam Ibnu Aiz Al-Hanafi rahimahullah di Syarah Aqidah Tahawiyahnya mengatakan, "Hadza qaulus sahaba wat tabi'in lahum bi ihsan wa hum salafus shalih." Ini adalah ucapan para sahabat dan para tabi'in ya, yang mengikuti mereka dengan kebaikannya, dan mereka lah yang disebut dengan salafus shalih. Di kalimat salaf ini kadang-kadang bergandeng dengan kalimat shalih, orang-orang terdahulu yang saleh. Jadi orang-orang sebelum kita itu Pak, itu disebut dengan salaf. Ya, secara bahasa salaf itu ya kayak bapak saya itu ya salaf, kakek saya itu salaf karena mereka hidup sebelum saya. Kalau kita yang di belakangnya ini disebut kholaf. Ya, karena kita lahirnya belakangan. Jadi salaf itu ya kalau secara bahasa maksudnya dia menganggap sebagai orang terdahulu, ya keliru. Kan dia sebenarnya orangnya kholaf, orang belakangan. Tapi kalau maksudnya ingin menisbatkan kepada salaf Nabi dan para sahabat, ya mungkin boleh-boleh saja sih. Nah, beragama ini, secara logika ya, harusnya kan ya kita mengikuti orang-orang salaf, Nabi dan para sahabat. Ya, karena mereka lah orang yang paling paham tentang agama ini. Kepada mereka lah turun agama ini. Nah, di sini izinkanlah kami menyampaikan beberapa sebab kenapa kita beragama ini harus mengikuti salafus salih Nabi dan para sahabat itu. Pertama, karena mereka lah generasi yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ya, salafus salih ini generasi yang diridhoi Allah. Banyak ayat-ayat tentang masalah ini. Misalnya kita ambil satu aja di surah At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa adalahum jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Dan orang-orang terdahulu yang masuk Islam baik dari kalangan muhajirin dan ansor dan orang-orang mengikuti langkah mereka dengan kebaikannya, Allah sudah ridho kepada mereka semua, dan mereka semua sudah ridho kepada Allah sebagai Tuhannya, dan Allah janjikan kepada mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. Di dunia ini nggak ada orang yang Allah katakan Allah ridho kepada mereka kecuali pada Nabi dan para sahabatnya. Dan juga orang yang mau mengikuti jejak langkah mereka. Nah, ya. Yang kedua, kenapa mengikuti salaf? Rasulullah SAW memerintahkan kita agar menadani mereka. Dalam sabda beliau, hadis Imam Tirmidzi, Nabi bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafaur rasyidin al-mahdiyyin." Hendaklah kalian ikuti sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin, 4 khalifah yang Allah berikan petunjuk, ya al-mahdiyyin, yang telah mendapatkan hidayah. Nah, siapa itu? Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhum. Tamassaku biha, pegang erat-erat. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, kalau perlu gigit dengan gigi geraham kalian. Ya, dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, kenapa harus salaf? Mereka adalah generasi terbaik umat ini. Hidup di masa yang paling baik bersama Rasulullah SAW. Nabi bersabda, "Khairun nasi qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum." Sebaik-baik manusia itulah generasiku, kata Nabi, yaitu para sahabat Nabi. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelahnya, itu yang kita sebut dengan tabi'in, para pengikut. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelahnya lagi, itu yang disebut dengan tabi'ut tabi'in, pengikutnya para tabi'in. Ya. Hadis Bukhari Muslim.
Kemudian Imam Malik rahimahullah, ya, Imam Darul Hijrah, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah, pernah mengatakan, dan tasluha hadhil ummah illa bima salaha awwaluha. Umat ini nggak akan pernah bisa menjadi baik kecuali mengikuti metode, ya, perbaikan dari orang-orang yang pertamanya. Kita kan paham Pak sekarang umat ini dalam keterpurukan, kalah di semua bidang aspek, ya kan. Kita kalah dalam ekonomi, politik, budaya dan semuanya. Nah, jika ingin umat ini kembali bangkit, caranya apa? Ya ngikuti cara Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Kenapa harus salaf? Yang keempat, Nabi mengatakan bahwa umat ini, ya, akan terpecah jadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu golongan. Sabda beliau, waftaraqat hadzal ummah ala 73 firqatan. Umatku ini akan terpecah dari 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya di neraka kecuali satu saja. Ada yang bertanya, siapa Rasulullah? Beliau menjawab, ma ana alaihil yauma wa ashabi. Satu itu adalah siapa yang mengikuti jalanku dan jalan para sahabat-sahabatku. Hadis Imam Tirmidzi dan Abu Daud. Nah, kemudian yang terakhir, kenapa kita beragama harus mengikuti salaf? Karena mereka adalah generasi yang paling faham tentang Islam. Ya, setelah Rasulullah SAW wafat. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, man kana muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Rasulillah SAW. Siapa yang ingin mengambil seseorang menjadi tauladannya, hendaklah mereka menjadikan para sahabat Nabi itu sebagai tauladannya. Kenapa? Fa'innahum abarru hadhil ummah quluban. Karena para sahabat Nabi itu orang yang paling bersih hatinya. A'makuha ilman, orang yang paling dalam ilmunya. Aqalluha taqallufan, orang yang paling sedikit beban hidupnya. Tuh, gak aneh-aneh, ya. Kemauannya tuh gak aneh-aneh, gak kayak sekarang. Ya. Mereka orang-orang yang aqwamuhum hadiyan, paling lurus hidayahnya. Ahsanahum halan, paling bagus keadaan hidupnya. Qaumun ikhtarahumullahu li sahbati nabihi, mereka kaum yang dipilih Allah untuk menemani nabinya Muhammad SAW. Fi iqamatid dinihi, untuk menegakkan agamanya. Fa'rifu lahum fadlahum, maka kenalilah mereka dengan keutamaan mereka. Wattabi'u asarahum, dan ikutilah jejak mereka. Fa'innahum kanu ala hadil mustaqim, karena mereka orang-orang yang berada di jalan yang lurus. Ini perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tentang keutamaan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari uraian singkat ini, ya, mudah-mudahan menjadi faham bagi kita bahwasanya kita beragama itu gak bisa Pak dengan istilahnya karangan-karangan kita sendiri, gitu kan? Gak bisa kita beragama hanya dengan ikut-ikutan kata si A, kata si B, tapi harus benar-benar berdasarkan ilmu, ya kan? Ada dalilnya nggak ini? Nah, petunjuk nabinya mana? Petunjuk para sahabatnya mana? Petunjuk para ulama-ulamanya bagaimana? Nah, supaya kita tidak melenceng dari jalan agama ini, ya. Ada seorang penyair yang mengatakan, wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf. Setiap kebaikan itu adalah pada mengikuti orang-orang yang terdahulu. Wa kullu syarrin fi ittiba'i man khalaf. Dan setiap keburukan pasti dalam mengikuti jalan orang-orang yang terbelakang. Ini khususnya masalah agama, ya. Orang-orang terdahulu adalah orang-orang yang paling paham agama ini. Ya. Ada juga seorang penyair mengatakan al-fadlu lil mubtadi. Keutamaan itu bagi yang pertama kali perintis. Wa in ahsanal muqtadi. Walaupun yang mengikutnya bisa jadi jauh lebih baik, gitu loh. Ya. Tapi yang paling utama orang yang pertama. Kenapa? Mereka yang babat alas, mereka yang paling paham agama. Walaupun orang terbelakang ini bisa jadi lebih baik dalam hal-hal lain. Misalnya apa? Zaman Nabi dan para sahabat, nah, gak ada tuh para sahabat Nabi yang ngarang buku. Tapi mereka ilmunya jauh sekali dari orang-orang yang terbelakang kayak kita ini. Zaman kita banyak orang nulis buku, ya kan? Tapi ilmu mereka tidak ada seujung kukunya dengan ilmu-ilmunya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Saya baca di majalah Hidayatullah, ya. Surah Hidayatullah, ya.
sudah agak lama mungkin sekitar 10 atau 15 tahun yang lalu ya, wawancara dengan, guru saya Dokter, Zain An-Najah ya. Beliau itu mengatakan apa, Pak? Beliau mengatakan ilmunya Imam Asy-Syaukani ya, rahimahullah, seorang ulama besar dari Yaman ya, hidup abad 11, itu nggak ada seujung kukunya dengan ilmunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ulama abad 7. Kenapa? Ya karena Imam Syaukani belakangan. Ilmunya Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah nggak ada seujung kukunya dengan ilmunya Imam Syafi'i rahimahullah yang hidup 400 tahun sebelum Ibnu Taimiyah. Ilmunya Imam Syafi'i nggak ada seujung kukunya dengan ilmunya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya sahabat Nabi SAW, ya kan, yang paling faham tentang Quran. Yang dulu Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, ma unzilat ayatun min kitabillah, tidaklah turun satu ayat pun dari kitab Allah ini illa wa ana a'lamu aina nuzilat, kecuali pasti aku tahu turunnya di mana, kata Ibnu Mas'ud. Ini ayat turun di Mekah, di Madinah, di Badar, di Uhud, di Hudaybiyah dan seterusnya. Wa fi manuzilat, tentang apa turunnya saya tahu semuanya. Wa fi manuzilat, untuk siapa ayat-ayat ini turun. Masya Allah ya. Al-fadlu lil mubtadi, keutamaan bagi yang pertama. Wa in ahsanal mubtadi, walaupun yang mengikuti bisa jadi lebih baik. Ya, mudah-mudahan pemaparan yang singkat ini bisa menjadi petunjuk bagi kita ya, lebih apa istilahnya, lebih hati-hati ya, lebih dalam kita memahami agama ini, bahwa agama ini sebenarnya sudah sangat sempurna petunjuknya. Cuman kita mungkin yang belum serius dalam memperdalaminya. Wallahu a'lam bishawab, lebih kurangnya mohon maaf. Barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.